Halo? Ya, Bapak, lanjut, Bapak. Ya. Kemudian, nah, sebelum kita ke materi inti, kami ingin juga menyampaikan supaya nanti jangan ada yang terlupakan, ada yang tidak paham. Nah, ini untuk lebih tahu, ini Ibu Korin, Ibu Rani, ini jemaah yang berikutnya, bukan jemaah yang waktu tempo dulu. Ya, Bapak. Jamaah yang berikutnya, Bapak. Di November, Desember, sama Februari, Bapak. Jadi Bapak-Bapak, sebelum kita ke materi berikutnya, kita punya syarat. Jadi syarat haji dan umroh ini itu ada syaratnya, bukan sembarangan. Yang pertama yaitu orangnya harus Islam, kemudian balik, kemudian berakal sehat dan merdeka, dan mampu dan istitoah. Nah, berakal sehat, merdeka, mampu dan istitoah ini dalam hal yaitu kita tidak, ya mungkin mampu dalam arti bukan dari segi ekonomi, tapi istitoah ini adalah istitoah fisik, fisik kita mampu untuk mengerjakannya. Nah, kalau mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang mendampinginya, seperti itu. Kemudian setelah syarat wajib, tentu ada lagi syarat sah haji. Yang pertama Islam, kemudian ihram, dilaksanakan sesuai pada waktu dan tempatnya. Nah, kami tanya dengan bapak-bapak, ibu-ibu, kapan waktu melaksanakan umroh? Nah, ini kan timbul pertanyaan. Nah, waktu melaksanakan umroh ini itu boleh dikerjakan setiap bulannya, terkecuali pada bulan Zulhijjah. Karena Zulhijjah ini adalah orang melaksanakan ibadah haji. Nah, itu saja bedanya. Ya, jadi bedanya antara orang yang haji dan umroh itu, kalau haji dia ada kita ukuf di Arafah, ada melontar jumlah, ada nanti kita ya bermalam di Muzdalifah, di Mina. Nah, itu. Kalau umroh tidak. Nah, itu aja bedanya. Kemudian rukun umroh. Nah, ini rukun. Jadi apabila kita umroh atau kita melaksanakan haji, kalau rukunnya tidak, tetapi rukunnya tidak kita laksanakan, maka tidak sahlah pelaksanaan ibadah haji. Nah, rukun umroh ini amalan ataupun tahapan prosesi yang harus dilaksanakan dalam ibadah umroh. Nah, jadi ibu-ibu apabila tidak dilaksanakan maka umrohnya tidak sah. Adapun rukun menurut Imam Syafi'i yaitu ada 5. Yang pertama itu ihram. Jadi apabila kita melaksanakan umroh tentu kita harus memakai kain ihram. Nah, sebelum kita memakai kain ihram ini tentu ada tahapannya. Ada yang namanya mandi ihram, kemudian kita niat ihram, baru kita berpakaian ihram. Dan kita berpakaian ihram ini di antara nanti tentu kita punya larangan pantangan. Nah, pantangan atau larangan inilah yang dikata Allah, dia menguji apakah kita tahan dengan ujian ini, apakah kita mampu ya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian rukun yang kedua yaitu tawaf. Jadi siapa yang umroh tidak tawaf berarti tidak sah. Salah satu di antara 5 ini tidak dilaksanakan, maka umrohnya tidak sah. Nah, tawaf ini nanti itu ada tata caranya. Nah, di antaranya yang nanti kita laksanakan itu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Nah, ini. Nah, tawaf ini, apalagi ibu-ibu. Nah, kalau bapak-bapak mungkin enggak lah. Yang ibu-ibu ini sekarang kalau umroh pegang HP Android, ada namanya nanti kita menghubungi keluarga yaitu melalui PC, video call. Nah, ini. Kalau kita melaksanakan tawaf itu tidak boleh kita ya berputar. Kita sedang tawaf mengelilingi Ka'bah, berputar 45 derajat kita mengelilingi Ka'bah. Apabila kita sudah 45 derajat tidak lagi stabil, maka tawafnya batal. Ulang kembali. Kalau dia sudah 6 putaran, ulang dari 0. Nah, kadang-kadang kita mutar, Bu. Video call dengan sanak keluarga, anak kita mungkin yang tinggal di tanah air. Video call akhirnya tidak sadar kita sudah berputar 45 derajat, maka batal tawafnya. Tidak sah, diulangi. Kemudian sa'i juga. Yang ketiga rukun umroh itu sa'i. Kalau kita tidak sa'i, hanya tawaf saja, maka tidak sah umrohnya.
Itu yang perlu diingat oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, sa'i ini yaitu dari Safa Marwa. Marwa Safa. Nanti mulai dari awal yaitu kita dari Safa, kemudian nanti finishnya tetap di Marwa. Nah, yang terakhir adalah tahallul. Tahallul berarti menghalalkan. Sudah halal semuanya, berarti kita dengan syarat yaitu mengunting rambut, mungkin dengan syarat mungkin 3 helai. Nah, bagaimana yang bapak-bapak atau ibu-ibu yang tidak punya rambut? Nah, ya, cukup sekedar syaratnya saja gitu. Tahallul ini nanti tidak boleh untuk yang memotong terlebih dahulu sudah digunting atau mungkin sudah kita ambil rambutnya. Tidak boleh. Kalau yang belum digunting rambutnya untuk menggunting kepada teman yang belum, itu tidak boleh. Jadi seharusnya yang gunting itu sudah dipotong rambutnya berapa helai syaratnya. Kalau menurut Sapini itu cukup 3 helai. Nah, yang terakhir adalah tertib. Maksud tertib ini yaitu rangkaian mulai dari ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul itu harus tertib. Kalau yang nomor 1 ihram, ya ihram terlebih dahulu. Kalau tawaf nomor 2 ya tawaf dulu. Jangan dibolak-balik. Jangan sa'i dulu baru tawaf. Ah, itu tidak sah. Nah, itulah maksudnya tertib. Jadi itu diantaranya rukun-rukun yang harus kita laksanakan di dalam perjalanan untuk kita melaksanakan ibadah umroh. Nah, selanjutnya, nah, mungkin Bapak sudah ya. Jadi sebelum tadi kan kita ketahui rukun itu adalah ihram. Sebelum kita ihram itu adalah di mandi sunat ihram. Nah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim nawaitul ghusla sunatul ihram lillahi ta'ala. Sengaja aku sunat ihram itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Mungkin Bapak Ibu itu sudah mempelajari pada materi-materi berikut. Cuma kami ingin mengulangi, jangan nanti sampai lupa. Kemudian dalam pemakaian kain ihram, nah karena kita ini melalui Zoom tidak bisa praktek secara langsung, mungkin Bapak-bapak sudah memahami cara memakai ihram. Nah, ya, yang sulit itu nanti Bapak-bapak yang memakai ihram. Kalau ibu-ibu itu gampang, cukup mau kena. Nah, kalau yang perempuan itu 2 di antaranya yang bisa aurat terbuka yaitu muka dan kedua telapak tangan. Kalau yang laki-laki batas pusat ke atas kemudian di bawah lutut. Nah, bagi bapak-bapak dan ya bapak-bapak yang ingin memakai ihram ini memang harus dipraktek terlebih dahulu. Jangan nanti apalagi kita di sana kan fisik, lelah, capek, tentu sering kadang-kadang jongkok, duduk. Nah, kadang-kadang kita sembarangan duduk, kalau pas memasang ihramnya tidak tepat, maka akan nampak ya, entah apa yang nampak, ada tahu lah. Itu. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Soter of Sumatera yang berbahagia, sebatas ini menjelang kita sampai kepada materi inti kita. Nah, alangkah baiknya supaya jangan banyak nanti kami berbicara. Tidak apa-apalah kita apa mungkin kita ingin tuntaskan dulu materinya nanti baru tanya jawab. Nah, itu kami tanyakan Ibu Rani. Halo? Kita lanjutkan. Lanjut, Bapak. Nah, ya lanjut. Ya, baik. Nah, sebelum kita ya, jadi kita kalau yang materi inti itu gampang. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu. Jadi yang kita ini yang harus kita pahami ini adalah tentang larangan ihram. Larangan ihram ini nah ya, yang membatalkan haji atau umroh itu dikenakan dam ya, berupa 1 ekor onta. Kemudian larangan yang tidak membatalkan haji atau umroh itu tapi dikenakan dam atau fidyah. Larangan itu maksud adalah semua larangan ihram. Jadi ibu-ibu sudah tahu kalau laki-laki itu ya, pria itu diantaranya yaitu dilarang memakai topi atau yang menutup kepala. Nah, itu tidak boleh. Kemudian pakai sepatu menutupi tumit, menutupi mata kaki di atas tumit. Nah, itu tidak boleh. Nah, bagi wanita juga seperti itu. Ya, dia harus berkaos tangan, ditutupi kecuali itu kan bapak-bapak ibu-ibu mungkin sudah tahu dengan kaos yang sudah yang dimaksud. Nah, itu. Nah, kemudian larangan yang berikutnya mungkin bapak-bapak itu harus hati-hati. Makanya kita itu harus tahan. Karena larangan-larangan apabila kita sudah memakai ihram,
Ya, ketentuannya tentu kita tidak boleh lagi. Nah, ini sudah niat, sudah mandi, sudah berpakaian ihram. Nah, itu tidak boleh lagi kita menggosokkan wangi-wangian. Nah, kalau kita mau menggosokkannya itu sebelum tadi kita berniat. Nah, kemudian juga kita di dalam berihram tidak boleh mematah atau mungkin ya mencabut rumput atau mungkin ada nyamuk atau lalat itu tidak boleh kita bunuh. Nah, itu diantaranya. Itu untuk supaya kita harus saling-saling mengingat. Nah, ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu, Doyipur Rahman yang perlu kami sampaikan. Nah, kemudian juga ibu-ibu, karena kita ini umroh, tentu kita sudah pakai ihram. Tentu ada niatnya lagi. Ya, yang harus kita baca di dalam niat umroh itu adalah diantaranya itu labbaik Allahumma umrotan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Kemudian niatnya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umroh dengan berihram karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita baca, Bu. Kalau tidak kita baca berarti kita tidak berniat. Jadi semuanya pekerjaan kita itu harus dengan niat. Kemudian yang selanjutnya, tata cara melaksanakan rukun umroh itu, nah itu ya tadi kita pakai ihram. Yang kedua itu tawaf. Nah, jadi tawaf mengelilingi Ka'bah dengan arah berlawanan putaran jarum sebanyak 7 putaran. Jadi kita awali putaran yang pertama itu startnya yaitu sejajar dengan Hajar Aswad. Nanti apabila kita melihat ke kiri itu nampak Hajar Aswad. Kalau kita nanti ke kanan nampak nanti lampu hijau. Di situ kita mulai satu hitungannya. Putar. Nah, bacaannya mungkin itu Bapak-bapak sudah tahu. Mungkin ada buku panduan yang sudah diberikan oleh Soter, PT Soter of Sumatera. Nah, dibaca. Nah, timbul pertanyaan, Pak, bagaimana Pak kami membaca? Nah, kita kan mempunyai leader, mutawib, pembimbing. Ikuti. Nah, atau kita mungkin ingin sendiri, tidak apa-apa kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus sampai nanti di rukun Iraki, Hijr Ismail ya. Kemudian rukun Yamani kita membaca Rabbana sebelum sampai ke Hajar Aswad, yaitu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu sampai kita di Hajar Aswad. Nah, sebelum kita start ini tadi, kembali dari awal, kita terlebih dahulu kita mengecup atau membaca mengarah muka kita ke arah ke Hajar Aswad dengan menyebut ya Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Ya, melambaikan tangan kemudian kita mengarah ke Hajar Aswad. Nah, itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, supaya jangan lupa kita untuk menghitung, nah, apalagi ibu-ibu. Kan ibu-ibu tahu kan karet, kita punya karet gelang atau karet plastik itu untuk membungkus. Nah, kita bawa di tanah air. Kalau di tanah suci tidak ada jualnya, kita ambil 7. Nah, start pertama kita pindahkan ke kiri. 1. Putaran kedua pindah kedua. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan pelaksanaan kita melaksanakan sa'i seperti itu. Kalau takut kita nanti terlupa. Itu. Kemudian ya setelah tawaf yaitu tata cara pelaksanaan rukun sa'i, berjalan dari mulai Bukit Safa ke Bukit Marwah, kembali kepada ya Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik. Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, sampailah finishnya Marwah. Itu. Kemudian setelah sa'i, nah baru kita tahlul. Tahlul ini adalah keadaan seorang yang sudah bebas, berarti sudah halal dari pantangan, dari ihramnya karena telah menyelesaikan amalan-amalan dari tahapan rukun dan umrohnya yang ditandai dengan pengguntingan rambut kepalanya. Nah, itu. Dan yang selanjutnya ya dari tahallul ini, nah ini Bapak-bapak ya kalau bisa nanti misalnya PT Soter of Sumatera ini nanti misalnya kita anggaplah ada 25 orang. Nah, terlebih dahulu nanti suruh kita minta tolong dengan mungkin ada kawan negara yang lain atau mungkin untuk memotongnya. Nah, setelah itu baru siapa yang dipotong dulu baru terus berangkai. Nah, atau mungkin suami menggunting istrinya ya atau istrinya menggunting anaknya seperti atau mungkin suaminya menggunting keluarga-keluarganya. Nah, itu. Jadi payah nanti kayak mana nanti ya. Jangan nanti kita sulit. Jadi bagi yang belum dipotong itu tidak boleh memotong
ya rambut saudaranya atau keluarganya. Nah, itu untuk sebagai kita ketahui. Nah, itu rangkaian-rangkaian ya tentang pelaksanaan daripada ibadah umroh yang sama-sama kita ketahui. Kemudian Bapak-bapak, langsung saja yang selanjutnya kita masuk kepada mungkin materinya sudah dikirim, yaitu keutamaan sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Jadi sebagaimana ya di dalam ini sholatu fil masjidil afdalu min alfi sholati fima su'ail al masjidil haram. Wa sholatu fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi sholati fima su'a. Ya. Jadi sholat di masjidku ya, Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya. Ya, selain Masjidil Haram. Nah, ini ingat kan, jangan salah pengertian dari hadis nih. Sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid lainnya. Nah, ini hadis Ahmad. Nah, ini. Jadi tanah haram itu maksudnya yaitu Mekah dan Madinah. Nah, ini ya, yang tanah haram. Haramain yaitu 2 kota ya yang haram. Yaitu pertama yaitu Nabawi, kemudian Mekah yaitu di Masjidil Haram. Adalah tempat yang mulia. Di antara kemuliaan adalah akan lipat gandakan pahala di sholat masjid ya, khusus untuk tanah haram di Mekah. Kita ketahui bahwa pahala sholat di Masjidil Haram adalah 100.000 pahalanya. Nah, kalau yang di Masjid Nabawi itu 1000 pahalanya, lipat gandanya. Kemudian sholat di Masjid Nabawi ini sangat luar biasa juga ya. La tusadduri halu illa salasi masjidil haram, Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjidil Aqsa. Tidaklah pelana itu diikat, yaitu tidak boleh bersengaja melakukan perjalanan dalam rangka ibadah ke suatu tempat kecuali ke 3 masjid, Masjidil Haram yaitu Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Masjidil Aqsa. Nah, itu Masjidil Aqsa yang di Palestina itu. Nah, ini ya, itu yang sampai gini. Jadi kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Palestina itu dilindungi dan diberi kemerdekaan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak-bapak, apa faedahnya? Nah, ini yang terakhir. Jadi faedah daripada keutamaan untuk melaksanakan sholat di Masjidil Haram di Madinah itu sebagaimana hadis yang jadi dalil keutamaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, sholat kedua masjid tersebut pahalanya begitu besar. Oleh karena itu dibolehkan bersengaja bersafar menuju masjid tersebut dengan sanggup sebagaimana ibadah. Kenapa kita mengharapkan ridha Allah? Karena pahalanya tadi di Masjidil Haram itu 100.000 dan Masjid Nabawi itu adalah 1000. Nah, mungkin itu Bapak-bapak, Ibu-ibu materi yang dapat kami sampaikan untuk sementara. Mungkin untuk lebih baiknya kita mengingat waktu, alangkah baiknya kita sharing dalam arti ya kami di sini bukannya niat kami untuk mengajar Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mungkin Ibu-ibu, Bapak sudah pintar semua. Tapi di sini kita sama-sama belajar, ingin tahu mana yang belum tahu, kita sama-sama belajar. Nah, untuk lebih baiknya selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Mungkin itu pada moderator kami persilakan. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak. Dan untuk Bapak Ibu, ada yang mau dipertanyakan untuk perihal materi kita pada hari ini atau seputar umroh? Silakan Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ayo silakan. Bapak Ibu. Bapak Ibu, bagi yang masih belum tahu ya, boleh dipertanyakan? Silahkan. Bagaimana Ibu Dewi? Mbak Caca, Mbak Ima. Boleh, silakan Mbak Caca. Iya, Assalamualaikum Bapak. Mau bertanya Pak. Ya. Ya, apakah pahala di sholat
pahala sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang tadi itu cuma sholat wajib saja atau sholat sunat juga Bapak? Nah, ya, terima kasih. Itu cuma Bu, pertanyaannya masih ada yang lain? Kita jelas langsung aja Sudah ya. Pak, itu Pak. Ya. Ya, terima kasih. Ini dengan Ibu siapa tadi Bu? Ibu Caca Pak, Ibu Caca. Dari mana nih? Ingin tahu? dari Bengkulu Bapak. Masya Allah, Bengkulu. Kami tahu nama, tahu daerahnya saja Bu. Orangnya tidak tahu. Ya baik. Bapak, izin Ini. kebetulan Mbak Caci ini adalah salah satu tim sisi juga Bapak. Oh iya iya iya. Baik kami jelaskan. Jadi ya pertanyaan Ibu tadi itu apakah sholat yang 5 waktu saja? Apakah sholat lainnya tidak? Nah, jadi untuk kita ketahui, jadi sholat kita dilaksanakan baik itu di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, itu semua sholat. Apalagi sholat 5 waktu. Nah kalau di Nabawi itu kan kita kenal, kalau di musim haji itu kita ya dah, mengerjakan sholat arba'in, 40 waktu. Itu wajib berimam. Nah kalau tidak berimam berarti tidak arba'in namanya. Nah itu sudah jelas. Sholat yang 5 waktu. Berarti di sini Bu, kita laksanakan sholat bukannya saja sholat 5 waktu, tapi seluruh sholat. Baik itu sholat 5 waktu ataupun sholat sunat-sunat yang lainnya. Nah itu jawabannya Bu. Oke, terima kasih Bapak. Bagaimana Mbak Caca? Ya, berarti harus banyak-banyak sholat nanti Pak ya. Selain sholat Iya, wajib juga sholat ya kita sunatnya banyak. supaya pahalanya lebih banyak lagi. Ini kami kasih tahu dikit. Jadi kalau kita di Nabawi, walaupun dekat, walaupun jauh hotelnya, itu kita harus punya teknis. Nah, misalnya kita melaksanakan sholat kita dari subuh seperti itu. Nah, sebelum kita melaksanakan subuh, itu kan penuh, rame kalau di Masjid Nabawi itu. Nah, mungkin kita langsung sholat tahajud. Apakah kita jam 2, jam 3, kita berangkat ke Nabawi. Setelah itu sambil menunggu, setelah silakan nak sholat sunat apa silakan. Apakah sholat kita mungkin nazar apa ini kan, sholat sunat 5 waktu, mungkin sholat tahajudnya mungkin apakah mungkin ya sampai 12 rakaat ya dah. Silakan menjelang kita menunggu sholat subuh. Nah setelah melaksanakan sholat subuh ya itu kan dihitung itu setiap kita melaksanakan sholat tahajud 1 misalnya, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid menghormati masjid mungkin 1. Nah, kemudian sholat wudhu mungkin 3. Nah, sholat tobat. Kan banyak sholat sunat yang lain. Nah, kita laksanakan 5 macam kita sholat tadi, sunat tadi. Itulah dihitung kita sudah melaksanakan sholat situ pahalanya 1000. Itu di Masjid Nabawi. Kemudian masuk lagi sholat subuh 6. Nah, ya, kali 1000 kali 5. Berarti sudah 5000. Nah, ya. 10.000 berarti 50.000 pahalanya. Kemudian ya setelah sholat subuh kita menunggu, mungkin jangan pulang dulu, kita tunggu dulu terlebih dahulu, ada lagi kita sambil menunggu sholat duha. Nah setelah itu baru kita pulang ke hotel, nah, istirahat, kemudian baru kita melaksanakan persiapan untuk sholat zuhur setelah makan siang istirahat. Nah seperti itulah yang kita laksanakan. Sama halnya nanti kita di Makkah, di Masjidil Haram sama seperti itu. Nah misalnya kita mau sholat asar, tanggung zuhur tadi, mungkin terlalu capek, panas, silakan kita berangkat. Mungkin 2:30 sebelum kita melaksanakan sholat asar. Nah setelah sholat asar, sebelum sholat asar kita kan melaksanakan sholat sunat, ya wudhu tadi itu, sholat sunat taubat, ya sholat tahiyatul masjid. Nah kemudian masuk sholat asar, berapa macam sholatnya. Kemudian jangan dulu pulang, tanggung sambil kita menunggu maghrib. Setelah itu bacalah mungkin amalan apa, kita baca Al-Quran. Nah, kan banyak tuh Al-Quran kiri kanan, atau mungkin kita bawa sendiri dalam tas kita. Nah sambil menunggu sholat isya. Nah setelah sholat isya baru kita pulang ke hotel. Sama seperti itu rangkaian baik itu di Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Nah itu bapak-bapak dan ibu-ibu ya dari pertanyaan tadi. Silakan.
Kalau masih ada Waalaikumsalam. yang Terima lain. kasih Bapak atas jawabannya. Makasih sekali Mbak Caca sudah bertanya. Oke, untuk Bapak Ibu yang lain boleh Bapak Ibu jika ada yang masih dipertanyakan lagi. Boleh Bapak Wahyu, Ibu Siti, Bapak Suhaibi, boleh Bapak atau Ibu Zeti, silakan Pak. Ya, Ibu silakan Zeti, masih ada? boleh Ibu, silakan Hmm. dipertanyakan. Kalau misalnya ada yang masih bertanyakan seputar umroh, boleh. Hmm. Oh mungkin ibu-ibu nih banyak yang tidak nanya, lah banyak paham, mungkin tak. Sudah banyak yang tahu. Nah, jadi masalah pahala, nanti bingung pula kita sudah melaksanakan sholat ini, kita mengharapkan pahala yang 10.000 dan 100.000, kita semuanya itu seluruhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kuncinya Bu. Yang penting sudah kita berniat dan sudah ikhlas kita melaksanakan karena Allah. Tinggal Allah sajalah yang akan membalas ya pahalanya kepada kita. Oke, kalau begitu, saya aja deh Pak yang mau bertanya. Misal nih, atau Bapak Ibu, biasanya ibu-ibu ya Pak ya, kadang Ya, sakit gitu ya, sakit, aduh, atau dengkulnya saya nggak bisa jalan gitu. Misalnya saya nggak bisa sholat di masjid. Tapi saya ingin sekali nih dapat pahala yang 10.000 itu, tapi saya terhalang kesehatan. Bagaimana kalau misalnya dilaksanakan di hotel, tapi dengan niat yang saya ingin mendapatkan pahala tersebut? Bagaimana Pak? ya. Ya kalau masalah sakit atau darurat itu kan darurat, kategori darurat. Jadi darurat itu ada dua sisi. Mm-mm. Ada sebahagian pendapat ya para ulama Mekah itu pahalanya ya sama dengan kita melaksanakan sholat di Masjidil Haram atau di masjid yang lain atau Masjid Nabawi. Jadi itu ada dua pendapat ya imam ya yang berada di Makkah berpendapat seperti itu. Siapa yang sholat karena alasan ini kan alasan darurat namanya. Kita padahal ingin sekali ke Haram atau mungkin pengen sekali ke Nabawi, tapi kondisi. Nah, ini kondisi inilah karena kita sudah berniat itu semuanya Allah lah yang akan menentukan. Tadi sudah kami sampaikan bahwa ulama di Makkah itu dua pendapat. Yang pertama itu sama pahalanya kita melaksanakan sholat masjid lain. Nah, itu. Baik, Masya Allah, Allah selalu memudahkan jalannya ya Pak ya. Tapi yang paling penting kita berdoa ya semoga kita dalam pelaksanaan umroh ini hendaknya kita sehat, baik jasmani, rohani, hendaknya sehat. Nah, kalau ada pun yang sakit, ada pun mungkin yang mungkin ya sakit maksudnya ada permanen seperti stroke, itu kan kita ada pendamping. Biasanya tidak mungkin kita berangkat sendiri. Nah, itu. Nah, seperti di dalam proses jemaah haji, ya itu harus ada pendamping. Namun dalam hal ini karena kebijakan pemerintah pada tahun ini, tahun 2023 kemarin, itu kebijakannya yaitu pendamping tidak ada. Nah ini yang jadi masalah sekarang ini. Jadi kami mengharapkan kepada pemerintah, itu kita berdoa bagi jamaah-jamaah yang mungkin ya terpisah dalam arti mungkin dia penggabungan muhrim, seperti suami ya berangkat tahun ini, atau sebaliknya istri berangkat tahun ini. Tapi karena kebijakan pemerintah itu tidak ada, maka kita harus sabar. Nah, jadi kita berharapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, ya kita berdoa semua, semoga pemerintah mengijabahkan, semoga ada nanti untuk yang pendamping daripada baik itu muhrimnya nanti, muhramnya. Mungkin itu. Baik, Masya Allah, terima kasih Bapak. Oke, untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mungkin ada yang masih ditanyakan lagi seputar umroh dan seputar materi kita hari ini. Bagaimana Ibu Eli? Ibu, apa masih ada yang ingin ditanyakan Ibu? Izin, Mbak. Iya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak, saya Wahyu, Pak, dari Bangka Belitung. Salam kenal untuk semua. Betul ya. Iya, 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 dari iya. Bangka. Iya. Saya ingin bertanya, Pak, terkait penggunaan alas kaki ketika sudah mau umroh itu.
tadi nggak boleh menutup mata kaki ya Pak ya. Boleh dijelaskan lebih rinci nggak Pak bentuknya? Oh Siapa gitu. tahu ada yang pakai sepatu atau gimana gitu. Ya. Mungkin bisa Nah, dijelaskan lebih kita detail lagi ya. Pak. Oke, Ya, terima terima kasih Pak. kasih. Ya. Jadi Pak Wahyu, jadi kita pelaksanaan ini kami kan tadi kan menyampaikan bahwa kita kondisi kita dalam keadaan berihram. Nah, ini beda kita dengan melaksanakan sholat. Kalau kita dalam kondisi dalam berihram itu harus ada pantangannya, larangannya yang sudah kita sampaikan tadi. Kalau yang laki-laki itu kan kita tidak boleh menutup kepala seperti ini kan. Nah, kita tutup pakai peci mungkin seperti itu, atau mungkin payung seperti itu, ya, atau mungkin hal-hal yang lain, ya, atau sorban mungkin. Nah, kemudian di bawah lutut, nah itu kan aurat kita. Nah, maksud kami waktu kita dalam melaksanakan ihram itu tidak boleh kaki kita ini tertutup oleh kaos kaki seperti itulah. Nah, kaos kaki yang boleh itu di bawah mata kaki, kan ada mata kaki di atas tumit itu, ada antara mata tumit dengan mata kaki itu boleh. Nah, mungkin bisa kita mungkin dingin, takut kotor, kan ada sepatu yang ringan itu plus kayak seperti kaos kaki yang sering dibawa ke Masjidil Haram. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau waktu kita pelaksanaan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, kan sudah berwudu, kita tutup, ya tidak masalah Pak, sebab kita aurat kita dari lutut, bawah lutut ke bawah. Nah, kalau dalam keadaan ihram itu yang tidak boleh. Kalau kita sudah menutupi dari mata kaki kita, berarti kita bagian itu ya sudah melarang daripada larangan ihram. Nah, itu Pak. Jadi pengertiannya jangan nanti kita salah paham waktu kita melaksanakan ihram atau dalam keadaan berihram. Nah, itu Pak Wahyu. Baik Bapak, terima kasih. Ini terkait ini Pak, kan banyak nih dijual sepatu khusus umroh ya. Kadang kan dia Ya. model yang sendal gunung itu kan menutup mata kaki ya sebenarnya ya. Ya. Ya sama Ya, seperti ini. Ya. Kayak itulah bagusnya usahakan kita. Ya sendal Pak Wahyu, jepit. kalau bisa kita pakai sandal jepit baiklah itu. Kalau kita was-was, kan konsepnya ke Idul Fitriyah itu ya yang al yakin lah yuzal bisak. Jadi konsepnya jangan nanti kita ya keyakinan itu akan menimbulkan keraguan-raguan. Nah, itu al yakin lah yuzal bisak. Itu konsep. Jadi apabila kita was-was, nah was-was itu akan menepati keraguan-raguan. Kalau kita nanti ragu, nah itu kita kembali. Tidak usah kita pakai, tidak usah kita beli sandal itu, cukup sandal jepit. Kan ada yang murah itu, yang 10.000 kan, swallow itu. Nah itu tidak apa-apa. Ya kita nanti jarang juga kita gunakan, payah. Apalagi kita memasuki tas terlalu besar. Enak sandal itu. Kalau swallow itu hilang paling-paling kita ikhlas. Tapi kalau yang itu tadi kan mahal, sampai 70.000, 50.000 satunya sepasangnya. Nah itu diantaranya. Nah, itu kita cari yang apalah murah, jangan dipersulit. Ya, jangan dipersulit dalam arti ya kita ada penyesalan, ada keraguan-raguan. Jadi itu konsepnya paling gampang, ya. Jadi banyak jalan yang lain itu. Nah, itu Pak Wahyu. Ya, terima kasih Bapak. Jazakumullah Ya, khair. sama-sama. Baik, Masya Ya, Allah, terima silakan. kasih Pak Wahyu. Terima kasih untuk Pak Syamsuri penjelasannya, Masya Allah. Oke, untuk Bapak Ibu yang lain, apa masih ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Jangan sampai kita nanti udah sampai sana bingung ya, Pak ya? Iya, iya, iya. Iya, takutnya Tanyakan nanti enggak apa-apa. sampai. Iya, apa Ya, saja Bapak walaupun di Ibu? luar konsep ini enggak apa-apa. Iya, Semestinya kita di materi ini. Ya. bagaimana untuk Bapak Habib? Suaranya masih mute, Bapak. Mohon Silakan, tadi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada sedikit Ustadz nih yang agak sedikit kurang paham ya mengenai apa tuh tadi kalau ini lihat ke kanan kelihatan gunung atau kemudian kelihatan hijau itu apa itu penjelasannya apa tadi itu tawaf ya Oh, tampak iya, gunung iya, iya. kan tampak Oke. kurang warna hijau maksudnya gimana tuh Ustadz? Ya, nanti Bapak-Bapak. Ya, langsung saja Pak ya, kami jelaskan. Siap. Jadi kita nanti melaksanakan ini kan Bapak siapa tadi? Tidak dengar kami Pak. Saya Habib.
Ah ya Pak Habib ya, itu untuk kode. Kode dalam arti nanti kalau kita ke Mekah, ke Masjidil Haram itu, kalau kita tawaf nanti, itu ada kode. Kalau ke kiri, kita start mau tawaf, itu kita nampak nanti Hajar Aswad, sudut Hajar Aswad. Nah, setelah kita lihat ke kanan, nampak nanti lampu hijau nanti memanjang ke bawah, itu kode kita mulai start. Dan mulai start dan terakhir finish di sana, sampai hitungan 7. Itu maksudnya, itu ada kode. Nah, di situ nanti kita start Hajar Aswad ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita start hitung 1. Nah, setelah 1 sampai ke Hajar Aswad lewat masuk yang kedua sampai seterusnya sampai ke 7. Itu kodenya, Pak. Jadi ada lampu hijau nanti di sudut di jalan yang di lantai 2 itu nampak nanti. Nah, itu. Itu mungkin Pak Ustadz sekali lagi bicara tawaf berarti 7 kali bolak-balik, kemudian sa'i juga sama 7 kali Safa Marwah gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Bicara titik itu berarti dari Hajar Aswad, ketika kita tawaf dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi itu 1 dihitungnya. Gitu Pak Ustadz. 1 dihitung 1. Nah, kemudian 1 langsung kita Bismillahirrahmanirrahim masuk yang kedua. Berarti start finishnya nanti ya tetap di Hajar Aswad dan startnya juga di Hajar Aswad. Nah, itu. Kalau kita startnya di Hajar Aswad. Dan biar nggak lupa gitu kata Pak Ustadz tadi, berikan tanda misal karet atau apa gitu Pak Ustadz ya. Itu ya. Itu. Sudah kami sampaikan tadi itu kan supaya jangan lupa. Pindahkan kan tangan kanan kita ada karet 7. Kan ibu-ibu yang nenek-nenek yang tua-tua itu kan ragu. Nah, pindahkan 1 tinggal 6. Kan nampak pindah lagi 2 tinggal 5 seperti itu sampai habis. Kalau sudah habis sudah jangan ditambah lagi. Nah, itu. Artinya kalau lebih nggak boleh gitu Pak Ustadz ya. Kalau lebih harus 7 aja gitu. Lebih nggak boleh kurang ya. 7 putaran. Stop dulu. Kalau kita mau sunat atau sunat yang berikutnya silakan di waktu yang lain. Yang penting rukun kita selesaikan. Jangan kita tambah-tambah lagi. Nah, itu Pak. Ya. Ya. Cuma rangkaiannya ada waktu yang lain ya. Seperti itu. Syukron jazilan. Baik, Masya Ya. Allah. Baik, Masya Allah. Bapak Habib mudah-mudahan paham ya Pak ya. Ya. Pak Habib sudah pernah berangkat haji? Sudah pernah umroh? Belum. Ah ya, doakanlah semoga umrohnya nanti mabrur. Hendaknya amin. Amin. Baik, untuk ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu nih Pak yang banyak ini. Mana nih ibunya nih? Belum ada yang Ibu-ibu ini bertanya ragu. ini. Ibu Endang bagaimana Ibu? Ada yang mau ditanyakan Ibu? Silakan Bu. Silakan Bu. Kalau masih Silakan ada Ibu ibu-ibu ini banyak Endang. yang diam. Pertanyaannya banyak. Ibu Eli. Sudah asar Bu. Silakan. Baik, untuk Ibu Dewi, silakan Ibu jika ingin ada yang dipertanyakan. Izin bertanya lagi boleh, Bapak? Ya, silakan Bu. Dengan Ibu siapa Bu? Saya Wahyu lagi Pak, yang tadi Pak. Oh, Wahyu. Pak Wahyu, bukan ibu-ibu. Iya. Ya, silakan. Oke Pak, terkait ini Pak, kalau saya juga kan belum pernah nih ya, tapi Ya. sering lihat di TV. Mekah Live ya, kan ada ya. Ya. Nah, di Mekah Live itu saya pernah lihat kondisi di mana ketika mau sholat itu kan pada berebutan untuk mengambil saf ya. Nah, ketika kita berada udah berada di saf, ternyata ini sih tidak diinginkan ya. Ini maksudnya mungkin Bapak bisa kasih saran nih, ketika kita dapat saf tapi kita nggak leluasa tuh di saf itu tuh. Nah, kalau saya lihat itu malah ada orang yang berdiri di antara saf itu, dia nggak bisa lagi untuk melakukan ruku sampai sujud gitu. Nah, itu apa yang harus dilakukan Pak? Padahal posisi dia udah di tengah-tengah. Apakah dia harus lari atau bagaimana? Mungkin bisa diberikan saran kepada kami Pak, agar itu tidak terjadi. Terima kasih. Jadi kita, apalagi kita orang Indonesia. Indonesia ini kan kita toleransi kita beda dengan orang-orang yang di timur situ. Mungkin Bapak-bapak paham kan, dia kemanusiaannya agak kurang seperti itu. Toleransinya kurang.
Dalam arti ya mungkin ya kalau kita gambarkan tuh pengertiannya itu kurang, istilahnya memberi kesempatan kepada orang itu kurang. Dia ingin nafsi-nafsi. Ingin dialah yang bisa seperti itu, orang lain tidak. Nah, kalau kita pelaksanaan, misalnya kita apalagi, ini kami beri apa namanya solusi seperti itu. Kalau kita takut terlambat, itu kan gara-gara kita mungkin takut waktunya sudah masuk, baru kita berangkat. Seharusnya 1 jam atau setengah jam sebelum masuk waktu sholat 5 waktu, kita sudah cepat datang ke masjid itu untuk mengambil posisi atau mungkin staf. Nah, tetapi setelah kita sudah berusaha, nah ini kalau kita orang Indonesia itu selalu mengalah. Datang mungkin orang Afrika, orang hitam, itu asal masuk sedikit kakinya saja, itu otomatis kita sudah bergeser, ngasih kesempatan kepada orang itu. Nah, tahu-tahu yang ditanyakan Bapak tadi, orang ini tidak bisa asapnya ini orang ini kurang pengertiannya, orang-orang ya timur itu kurang, beda dengan kita Indonesia. Nah, ini kemanusiaannya agak kurang. Nah, jadi kita ambil inisiatif lah, kita bagi tahu, tidak apa-apa. Nah, kalau kita nak ngomong mungkin geser sedikit, seperti itulah bahasanya. Tapi kalau kita itu paham, paling-paling geser. Nah, kalau kita memang darurat, ya kita harus minggir terlebih dahulu. Jangan sampai kita mengganggu orang sholat. Itu saja Pak teknisnya. Makanya kita sebelum kita orang waktu sudah masuk, kita sudah standby terlebih dahulu untuk mengambil sab. Nah, biasanya seperti itu. Jadi kami jamaah itu kami instruksikan, baik itu jamaah haji, jamaah umroh, itu kalau kita sudah masuk waktu 5 waktu, silakan kita mengambil ya tempat yang cepat seperti itu. Apakah setengah jam sebelum masuk, ataukah 1 jam sebelum masuk waktu. Nah, itu Pak Wahyu. Terima kasih Bapak. Berarti di Masjidil Haram itu di pelataran Ka'bah itu sunnah sutrohnya nggak bisa dilaksanakan ya Pak ya? Itu sebenarnya tergantung dengan kita. Bisa sebenarnya. Kan kita, contoh kami gambarkan. Kita kan setelah tawaf itu kan ada sholat 2 waktu. Ya, sholat sunat 2 rakaat itu setelah melaksanakan tawaf. Yaitu sejajar di makam Ibrahim. Bukan di makam Ibrahim, tapi posisinya seperti itulah. Pas Hajar Aswad maju sedikit kan makam Ibrahim. Nah, kita sholat sunat itu kan tidak bisa. Nah, karena kita orang banyak, harus ada yang menghalangi. Nah, seperti itulah. Harus ada yang mengamankannya. Nah, seperti itu. Nah, begiliran istri terlebih dahulu. Kemudian setelah istri, suami lagi seperti itu. Apalagi kita berangkat dengan PT ini. Dengan trapel-trapel ini. Nah, itu ada kesempatan-kesempatan untuk melaksanakannya. Nah, itu kita siasati. Itu, Pak. Baik, terima kasih Pak atas info dan triksnya ya Pak ya. Ya, terima kasih sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Wahyu. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan Pak? Oke, untuk Ibu Eli, ada yang mau ditanyakan Ibu Endang? Atau Bapak Daryanus, Bapak, ada yang mau ditanyakan Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ibu Endang, Pak. Ya, silakan Bu. Ya, saya mau tanya, kemarin kami udah latihan tawaf apa kemarin tuh. Oh, iya. Saya masih lupa, ada katanya tempat yang berdoa itu di mana tuh, Pak? Yang mabrur tuh. Oh, yang mustajab gitu. Di Ka'bah tuh, di sebelah mana tuh? Iya. Jadi Ibu, tempat yang mustajab itu mungkin waktu praktek mungkin sudah sampaikan. Di antaranya yaitu di Hijir Ismail. Kemudian di Hijir Ismail, kemudian sebelah Ka'bah di makam Ibrahim itu mustajab. Kemudian kalau kita itu yang di Masjidil Haram. Kalau yang di Nabawi itu di Raudhah seperti itu. Nah, ya. Yang di Ka'bah tuh di mana Pak? Lupa saya Pak. Di sebelah mana tuh? Di dekat pintu tuh ya Pak ya? Hijir Ismail Bu. Kan ada itu yang di pagar. Kita kan sholat masuk di dalamnya. Nah itu. Kemudian di makam Ibrahim itu juga. Itu ya mustajab juga Bu. Ya. Terima kasih Pak ya.
Ya. Ya, sama-sama. Oke. Insya Allah, terima kasih Mbak Endah. Oke, ibu-ibu yang lain. Boleh Ibu dipertanyakan kalau misalnya masih ada yang ragu ya. Jangan sampai sana nanti kita bingung. Ya. Boleh Silakan. Ibu Dewi, Belum silakan silakan. Ibu. Silakan. Ibu Zeti boleh Ibu. Insya Ibu Allah Eli ada sudah yang mau pertanyakan, Ibu Eli. Tapi sepertinya udah pada paham ya Pak ya. Karena penjelasannya Masya sudah. Allah sudah detail sekali. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Nah, sudah, Bu ya? Sudah selesai. Oke, bagaimana Bapak Ibu-Ibu? Kalau misalnya udah nggak ada lagi pertanyaannya, langsung kita tutup aja. Karena sudah asar juga ya Pak ya. Iya, betul. Di Bungo Oke. sudah asar. Jambi. Di Bungo sudah azan kebetulan. Ya, Ya, mungkin kalau bagaimana tidak Pak ada Wahyu? Mm-mm. Cukup, Mbak. Terima kasih ya, Bapak. Iya. Ya, sama-sama. Pak Wahyu, Bu Endang, ibu-ibu dan bapak semuanya. Jadi mungkin itu penjelasan dari kami. Mungkin hanya singkat. Mungkin kalau berbicara lebih jauh lagi, itu mungkin banyak tahap-tahapnya. Baik itu keutamaan beribadah, ya di Masjidil Haram, di Nabawi, kemudian tempat-tempat yang lain, ya tempat-tempat yang mustajab itu ada lagi, ya ada di Kuba, di Arba'in. Namun dalam waktu ini mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Bapak karena sudah memberi materi ya banyak sekali dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang mungkin masih ragu ya tadinya ya. Akhirnya jelaskan dan menjadi tahu. Oke, sebelum kita tutup acara pembakalan ini, mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh mungkin dengan Bapak Syamsuri, mungkin dengan Bapak berdoa, insya Allah jemaah-jemaah semuanya diberi keselamatan. Baik Bapak, kepada Bapak saya persilakan. Suaranya masih mute Bapak. Yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa azimu sultanik. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا والمساتنا والأساتذتنا ولمن حضرنا ومن غاب عنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jiratan fil almi wa barakatan fil rezeki wa qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka afiyah wa salama fi Indonesia ila madinatil munawwarah wa ila makatil mukarramah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Wadahilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Mudah-mudahan materi yang diberikan dengan Bapak Syamsuri bisa memperjelas untuk besok Bapak di umroh ya di sana ya Pak ya. Oke, silakan Bapak jika ingin keluar. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Habib. Terima kasih Bapak Syamsuri. Terima kasih Ibu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Baik, terima kasih Pak Wahyu.
Sama-sama. Terima Waalaikumsalam. kasih. Terima kasih Bu Zeti. Terima kasih Pak Suhaibi. Terima kasih Mbak Caca. Terima kasih Bu Eli. Baik. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih Bu Eli. Saya izin undur diri ya.